Selamat malam, eh, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok Genap akan mempresentasikan terkait soal-soal UTS dan materi pada minggu lalu untuk eh, mata kuliah Geologi Rekayasa. Sebelumnya kami dari kelompok Genap akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Eka Saputra. Lalu ada rekan saya Marcelino, lalu ada Denta Aji, lalu ada Melvin, lalu ada Bobby, dan juga Akil. Oke, untuk soal UTS yang pertama, itu ialah terkait jelaskan dan uraikan tentang lapisan bumi berdasarkan cara terbentuknya notifikasi warna dan geomorfologinya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada kerak bumi, yang mana cara terbentuknya itu cara proses pembentukan melibatkan aktivitas vulkanik, pengkristalan magma, serta sedimentasi batuan. Lalu untuk notifikasi warnanya sendiri itu ada kerak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada kerak samudra dan kerak benua. Lalu untuk kerak samudra itu biasanya dipresentasikan dengan warna gelap, sementara untuk kerak benua itu cenderung memiliki warna terang dalam peta geologi. Lalu geomorfologinya. Geomorfologinya itu ada aktivitas tektonik di kerak bumi yang mana menghasilkan pegunungan, lembah, dan dataran tinggi. Lalu yang kedua ada mantel bumi. Jadi mantel bumi ini cara terbentuknya dari hasil diferensiasi planet saat proses pendinginan awal bumi. Lalu untuk notifikasi warna itu tidak ada notifikasi warna karena tidak mungkin melihat mantel bumi secara langsung. Lalu ada geomorfologi. Nah, di geomorfologi ini mantel memberikan kelembaban yang memungkinkan pergerakan lempeng tektonik di atasnya, membentuk gunung api dan cekungan samudra. Lalu yang ketiga itu ada inti bumi. Nah, yang mana inti bumi ini cara terbentuknya yaitu akibat pemisahan unsur-unsur dengan kerapatannya yang berbeda-beda pada tahap awal pembentukan bumi. Lalu untuk notifikasi warnanya tidak ada. Lalu untuk geomorfologinya itu tidak terlihat. Inti bumi memberikan medan magnet yang melindungi planet dari radiasi berbahaya dan berkontribusi pada dinamika dalam inti bumi yang menghasilkan medan magnetik bumi. Lalu selanjutnya ini ada nomor 2. Jadi di soal nomor 2 itu terkait dengan peta kontur, yang mana berdasarkan peta kontur yang tugas lalu itu dengan elevasi tertinggi di 45 meter. Lalu untuk trase jalannya diambil 50% dari 45 meter, yaitu sama dengan 22,5 meter. Dengan asumsi lebar sama dengan nilai 5 meter pada setiap konturnya. Nah, di sini ini menghitung volume galiannya. Jadi untuk menghitung volume galian yang pertama, itu ada 10 kali 7,5 bagi 2, lalu kali 5. Nah, itu untuk volumenya didapat 187,5 meter kubik. Lalu untuk volume galian kedua itu ada 450 meter kubik. Lalu untuk volume galian ketiga itu ada 300 meter kubik. Lalu untuk volume galian keempat itu ada 400 meter kubik. Lalu untuk volume galian kelima itu ada 843,75 meter kubik. Lalu ada untuk volume galian keenam 650 meter kubik. Lalu untuk volume galian ke-7 itu ada 787,5 meter kubik. Lalu untuk volume galian ke-8 ada 175 meter kubik. Dan yang terakhir volume galian ke-9 itu ada 140,625 meter kubik. Dari semua volume galian tersebut kita totalin itu didapat angka sebesar 3.934,375 meter kubik. Mungkin selanjutnya untuk soal UTS nomor 3 akan dijelaskan teman saya Marcelino. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yang dimana nomor 3 itu mencakup sesar, aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik, dan seismograf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sesar. Sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran.
dan umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan, dan sebagainya. Untuk yang keduanya, aktivitas tektonik, yaitu melibatkan pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng bumi di kerak bumi atau rangkaian dan pergerakan bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan dan salah satu pengontrol bentuk muka bumi. Yang ketiga, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik yaitu proses pelepasan energi atau material dan gas dari dalam bumi melalui gunung api atau kerucut vulkanik. Dan yang terakhir yaitu seismograf. Seismograf ini adalah alat yang digunakan untuk merekam dan mendeteksi getaran atau gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi. Di sini saya akan melanjutkan nomor 4, yang dimana nomor 4 itu yaitu peraturan pemerintah yang mengatur atau regulasi undang-undang terkait geologi. Yang jawabannya yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi. Yang bab satunya berbunyi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi. Pasal satunya unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi, yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut UPT Badan Geologi, merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional tertentu dan tugas-tugas teknik penunjang suatu di lingkungan Badan Geologi. UPT Badan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diri atas: A. Museum Geologi, B. Balai Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, C. Badan Konservasi Air Tanah, D. Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan. Pasal kedua, yang dimana berbunyi 1. Museum Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Geologi melalui Sekretaris Badan Geologi. Nomor 2-nya yaitu Museum Geologi dipimpin oleh Kepala. Pasal ketiganya, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyelidikan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi. Bab kedua yaitu kelompok jabatan fungsional. Pasal 27. Pada UPT, Badan Geologi dapat ditetapkan jabatannya fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ketiga, tata kerja. Pasal 30. Dalam melaksanakan tugas dan fungsional, masing-masing UPT Badan Geologi harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan masing-masing UPT Badan Geologi. Bab keempat, eselonisasi. Pasal 39. Nomor 1, Kepala UPT Badan Geologi merupakan jabatan administrasi atau jabatan struktural eselonal. 2. Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktur industrial. Bab 5. Pendanaan. Pasal 40. Segala pendanaan yang diperluaskan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan Geologi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Bab 4. Ketentuan peralihan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pengayaan yang mengaku jabatan di masing-masing UPT Badan Geologi. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 42. Pada saat peraturan menteri ini muka berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari A. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Baik, untuk nomor 5 akan dibacakan teman saya, yaitu Melvin. Nomor 5. Peranan ilmu geologi rekayasa terkait proyek infrastruktur baik dan quality, cost, delivery, safety, moral, productivity, dan environment. 1. Quality. Penerapan quality assurance dan quality control harus dicapai dengan spesifikasi teknis, rencana mutu proyek, dan organisasi sebagai acuan persyaratan mutu teknis
yang harus dipenuhi. Penerapan sistem manajemen sesuai prosedur yang telah ditetapkan atau digantikan pada tahap perencanaan. 2. Cost. Sebelum pengerjaan proyek infrastruktur pastinya dilakukan perhitungan terkait estimasi biaya dalam pembuatan bendungan atau budget. Cost merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Biaya yang berkualitas ditandai dengan murahnya biaya operasional produksi, namun tidak mengurangi produktivitas produksi. 3. Delivery merupakan pengiriman barang atau produk yang dilakukan oleh produsen ke konsumen. Pengiriman yang berkualitas ditandai dengan pengiriman yang tepat waktu. 4. Safety. Potensi bahaya kecelakaan kerja sebenarnya dapat terjadi hampir di semua tempat kerja. Pada proyek pembangunan infrastruktur, beberapa kejadian kecelakaan kerja seperti dump truck terbalik serta dam melakukan muatan tidak yang tergelintir pada saat mengangkut muatan, lalu mencoba berjalan di jalan yang naik dan sebagainya. 5. Moral. Moral dapat berkaitan dengan sekul. Moral merupakan sikap yang ditunjukkan oleh para karyawan dan pemilik perusahaan. Kualitas sikap moral yang baik bisa ditandai dengan adanya rasa tanggung jawab di antara para karyawan pemilik perusahaan terhadap hubungannya dengan pelanggan ataupun pemerintah. 6. Productivity merupakan pencapaian kinerja atau hasil produksi yang dicapai oleh perusahaan. Kualitas kinerja ini bisa dilihat dengan meningkatkan keuntungan perusahaan, banyaknya produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik, serta sedikitnya sumber daya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional. Penentuan lokasi sebisa mungkin tidak terlalu jauh dari lokasi proyek demi meningkatkan produktiviti kinerja. Jalur jalan akses menuju lokasi pekerjaan harus dibangun terlebih dahulu karena digunakan sebagai mobilisasi alat berat dan kendaraan. Produktiviti keterkaitan juga dengan tepat order. 7. Environment. Environment merupakan kondisi lingkungan di sekitar area kerja perusahaan. Kualitas lingkungan yang baik bisa dilihat melalui tingkat perencanaan yang terjadi akibat limbah industri terhadap air, udara, dan tanah. Cek lokasi, luas tanah, dan sosialisasi terhadap masyarakat. Oke, akan dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan untuk materi minggu lalu. Mungkin Pak Marcel minta tolong di-share. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bobby untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, berikan penjelasan pengertian tentang gerakan tanah. Jawabannya, pengertian gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor pendorong dan faktor pemicu. Kalau pendorong dari material sendiri, dan kalau pemicu karena gerakan gravitasi dan erosi, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua, jelaskan apa kaitannya antara musim hujan dan terjadinya longsor. Jawabannya, saat hujan, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah dari suatu rasi yang mengurus kaki lereng-lereng yang bertambah curah akibat hujan lebat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Akil. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Denta untuk nomor 4 dan nomor 5. Nomor 3 dan 4. Oh, sorry, nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, baik. Ya, Denta, silakan nomor 3 dan nomor 4. Baik, nomor 3 akan saya lanjutkan.
Jelaskan beberapa cara penanggulangan terjadinya pergerakan tanah longsor, yaitu penanaman pohon di lereng-lereng gunung atau penghijauan untuk reboisasi. Kemudian nomor 4, macam-macam gempa dan penyebabnya. Yang pertama ada gempa bumi vulkanik. Penyebabnya dikarenakan adanya aktivitas magma gunung api yang biasa terjadi sebelum gunung meletus. Gempa bumi tektonik, penyebabnya dikarenakan adanya pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari kecil sampai yang sangat besar. Lalu gempa bumi runtuhan, penyebabnya dikarenakan adanya aktivitas pertambangan pada daerah kapur atau daerah pertambangan. Selanjutnya gempa bumi buatan, penyebabnya dikarenakan adanya aktivitas manusia seperti peledakan dinamit dan nuklir. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya untuk nomor 5 dan 6 mungkin akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Marcel. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, yang dimana materinya itu apa yang dimaksud dengan hipocentrum. Epicentrum adalah sumber gempa di kedalaman bumi tertentu berdasarkan pengukuran gelombang seismik. Dan yang kedua, epicentrum adalah gelombang bumi yang terjadi di luar pemukiman bumi. Yang ketiga, blasting. Blasting adalah proses pembersihan permukaan material dengan menggunakan sistem penyemprotan udara bertekanan tinggi dengan media seperti pasir dan lain-lain. Yang keempat, Richter Magnitude Scale. Skala Richter adalah ukuran magnitude atau ukuran besarnya energi yang dikeluarkan oleh sebuah gempa bumi yang perhitungannya dilakukan menggunakan sebuah alat yang bernama seismogram. Untuk nomor 6, yang dimana materinya yaitu jelaskan perbedaan antara genting keramik dan genting beton. Genting keramik ialah unsur bangunan yang berfungsi penutup atap yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa campuran bahan lain yang dibakar sampai suhu yang cukup tinggi sehingga tidak hancur jika direndam dalam air. Genting beton ialah unsur yang bangunan dibuat dari campuran bahan-bahan semen Portland, argilas halus, air dan atau tanpa campur, truss, pigment dan bahan pembantu lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan bentuk atap. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu beton. Beton adalah campuran semen, air, dan akrilat atau kadang-kadang diberi bahan tambahan pada perbandingan tertentu yang akan mengeras seperti bebatuan. Pengerasan beton adalah akibat reaksi kimia antara air dan semen yang berlangsung dalam waktu tertentu yang mengakibatkan campuran bertambah keras sampai kondisi maksimum setara dengan umurnya. Sifat-sifat beton. Sifat-sifat beton adalah kuat tekan tinggi, kuat tarik tinggi, tahan haus, tahan cuaca, tahan terhadap zat-zat kimia alias tinggi, dan faktor-faktornya yaitu mempengaruhi kekuatan beton, komposisi bahan, cara pengadukan, cara pengerjaan selama penuangan adukan, cara pemeratan, cara perawatan. Nomor 7 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Oke, untuk nomor 7 akan saya ambil alih. Mungkin untuk nomor 7 ini cara pembentukan keramik-keramik yang mana cara pembentukannya itu dengan proses lempung lembek yang bahan mentahnya berupa tanah lempung, di mana pembentukan dikehendaki dengan massa lembek sehingga dapat dilakukan dengan pembentukan tangan. Dalam pembentukan keramik halus, yang cara pembentukannya dengan proses putar, menggunakan massa lempung lembek ini. Meskipun massa yang dibentuk itu bersifat lembek dengan kandungan air 25 atau 40% setelah menjadi benda yang dibentuk. Cara pembuatannya dengan proses lempung kaku. Massa yang dipakai berupa lempung atau massa kaku yang cukup berat bila dicetak atau dibentuk dengan tangan. Biasanya cara ini akan memerlukan alat pembentuk dengan tenaga yang cukup besar. Cara ini dipakai dalam pembuatan produk keramik berat dan keramik bahan bangunan. Kadar air massa kaku dalam cara ini kurang lebih antara 15-30%. Nah, yang pertama itu ada A, besi tuang, adalah besi yang mempunyai kandungan karbon antara 2,5-4%.
karena kandungannya itu hanya 2,5 sampai 4%. Maka besi tuang ini mempunyai kemampuan las yang rendah. Lalu ada baja. Nah, baja adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungannya itu sekitar 0,2 sampai 2,1%. Lalu ada besi tempa, yang mana besi yang bekerja dengan kandungan karbon yang rendah, sekitar 0,05 sampai 0,2%. Lalu ada baja lunak, mana baja lunak adalah baja dengan kandungan karbon sampai dengan 0,2% dan tidak mengandung unsur lain selain Si dan Mn. Lalu baja keras adalah baja dengan kandungan karbon lebih rendah daripada baja lunak. Lalu ada baja tulangan beton hasil re-rolling, yang mana proses canai panas atau hot rolling dari bahan baku billet, kemudian melaksanakan proses penandaan sesuai ketentuan standar nasional Indonesia dengan cara emboss. Lalu pengaruh kandungan karbon terhadap sifat baja itu adalah semakin banyak kadar karbon, maka sifat baja semakin keras. Lalu yang B, ada pengaruh kandungan karbon terhadap sifat magnet baja, itu adalah semakin banyak kadar karbon, maka sifat magnet baja semakin rendah. Mungkin itu untuk presentasi kami dalam bentuk video. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri.